Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zalika Armanda dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dengan Susanti dan Walen Ayu Tami akan menjelaskan sedikit tentang materi air tanah dari mata kuliah hidrologi. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berada di lapisan bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tiap tempat tidaklah sama, karena air tanah dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya lapisan permukaan di atasnya, dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman dapat dilihat dari sumur-sumur yang digali oleh penduduk, dan permukaan bagian atas itu lebih plastik. Yang kedua, macam-macam air tanah. Yang pertama, menurut letaknya, dibagi menjadi dua, yaitu air tanah permukaan atau freatik, dan yang kedua air tanah dalam. Selanjutnya, menurut asalnya, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, air tanah yang berasal dari atmosfer, disebut meteoric water, yaitu air tanah yang berasal dari hujan atau pencairan salju. Selanjutnya, air tanah yang berasal dari dalam bumi, misalnya air tanah tabir, yaitu air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Dan air tanah juvenil, yaitu air tanah yang naik dari magma bila gas-gasnya dibebaskan melalui mata air panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Susanti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Zalika, yaitu selanjutnya C. Wilayah air tanah. 1. Wilayah yang masih terpengaruh udara. Pada bagian teratas dari permukaan bumi terdapat lapisan tanah yang mengandung air karena pengaruh gaya berat atau gravitasi. Air di wilayah ini akan bebas bergerak ke bawah. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan air pada lapisan ini untuk menopang kelangsungan hidupnya. Kedua, wilayah jenuh air. Wilayah inilah yang disebut dengan wilayah kedalaman sumur. Kedalaman wilayah ini tergantung pada topografi, jenis tanah, dan musim. 3. Wilayah kapiler udara. Wilayah ini merupakan peralihan antara wilayah terpengaruh udara dengan wilayah jenuh air. Air tanahnya diperoleh dari proses kapilerisasi atau perembasan naik dari wilayah jenuh air. Keempat, wilayah air dalam. Wilayah ini berisikan air yang terdapat bawah tanah atau batuan yang tidak tembus air. Selanjutnya yaitu macam-macam aquifer. 1. Aquifer bebas, yaitu aquifer yang terletak di atas lapisan yang kedap air. Aquifer ini sering disebut juga dengan unconved aquifer. Aquifer bebas terbentuk ketika tinggi muka air atau water table menjadi batas zona tanah jenuh. Tinggi muka air tanah tergantung pada jumlah dan kecepatan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Pengambilan air tanah dan permeabilitas tanah. Kedua, aquifer terkekang, yaitu aquifer yang terletak di antara dua lapisan yang kedap air aquifer. Ini sering disebut juga dengan conved aquifer. Ketiga, aquifer menggantung, yaitu aquifer yang berada di atas aquifer bebas berukuran kecil. Aquifer ini sering disebut dengan Purhat aquifer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Ayu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wulan Ayu Tami akan melanjutkan penjelasan dari Siti Zalika Armanda. Asal air tanah. 1. Rongga-rongga dalam tanah akibat pencairan berbagai kristal yang membeku pada musim dingin. Yang kedua, rongga-rongga dalam tanah yang dibuat binatang, cacing, dan rayap. Yang ketiga, retakan-retakan pada lapisan tanah yang terjadi pada musim kemarau dan pada waktu musim hujan menjadi sangat basah dan becek seperti tanah liat dan lumpur. Yang keempat, pori-pori tanah yang gembur atau berstruktur lemah akan meresapkan air lebih banyak. Yang kelima, rongga-rongga akibat robohnya tumbuhan yang berakar besar. Yang selanjutnya, pergerakan air.
Air tidak akan bergerak ke pasir sampai lempung menjadi jenuh. Air bergerak ke liat setelah kontak dengan liat, tetapi karena liat menggerakkan air lambat yang berbentuk di atas lapisan liat. Baiklah, hanya di situ penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.